Halo. Oke, kita langsung aja ya. Kita bedah materi menarik yang Anda bagikan nih. Khususnya, satu bab dari buku Inspired. Buku ini kan isinya soal pengembangan produk ya. Nah, biasanya nih ide produk itu kan datangnya dari, ya, memecahkan masalah pelanggan, atau mungkin dari teknologi baru. Tapi, ternyata ada sumber lain nih yang sering kelewat. Kita bakal fokus ke bab 43. Kekuatan perilaku menyimpang pelanggan. Kedengarannya agak gimana gitu ya, menyimpang, tapi intinya kuat banget. Kita mau lihat gimana sih kalau orang pakai produk, nggak sesuai tujuan awalnya. Itu justru bisa jadi, wah, tambang emas ide. Jadi misi kita hari ini, bener-bener paham teknik ini dan gimana nggak bisa pakai. Oke, mari kita bedah nih. Bab 43 ini kan nunjukin ada pendekatan ketiga ya, selain dua yang tadi udah disebut. Jadi, bukan cuma nanya ke pelanggan, atau lihat teknologi baru. Tapi kita diajak ngamatin, gimana sih orang beneran pakai produk kita di lapangan gitu? Kadang caranya tuh, ya ampun di luar dugaan kita, malah mungkin kelihatan salah atau aneh. Gimana tuh menurut Anda? Nah, ini menarik banget karena ini tuh mengakui kecerdikan pengguna yang seringkali nggak kita duga gitu loh. Jadi pas mereka pakai produk menyimpang dari fungsi utamanya, ya istilah menyimpang di sini tuh bukan negatif ya artinya. Justru sebaliknya, ini bisa jadi sinyal kreativitas mereka atau mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi, sesuatu yang mungkin nggak bakal ketahuan deh lewat riset pasar biasa kayak survei atau wawancara gitu. Oh, jadi kayak umpan balik organik ya? Betul, umpan balik organik dalam bentuk tindakan nyata. Kayak bayangin aja orang pakai penjepit kertas, tapi bukan buat jepit kertas, malah buat bersihin selah keyboard misalnya. Ah, iya, sering tuh lihat kayak gitu. Nah, tiba-tiba kita jadi sadar kan, oh ternyata ada kebutuhan alat pembersih keyboard yang kecil ya. Gitu contohnya. Wah, contoh yang bagus banget itu benar-benar memperjelas maksudnya. Oke, jadi kesalahan penggunaan itu sebenarnya data ya. Dan kalau kita ngomongin soal penyimpangan yang jadi ide baru, bab 43 ini juga nyinggung konsep yang mirip tapi dari sisi developer, benar gitu? Tepat sekali, konsepnya itu paralel. Namanya kekuatan perilaku menyimpang pengembang. Ini nyambungnya ke tren perusahaan yang nyediain API publik. API publik itu kan, ya intinya kayak kita ngasih Lego atau blok bangunan kemampuan inti platform kita ke orang luar, ke para pengembang gitu. Tapi hubungannya sama perilaku menyimpang gimana? Bukannya developer malah diharapkan ngikutin aturan main API-nya ya, sesuai dokumentasi gitu? Nah, justru di situ kekuatannya. Dengan buka API, perusahaan itu kayak bilang, ini loh kemampuan kami, ini alat-alat kami, silahkan berkreasi. Coba deh bikin sesuatu yang mungkin kami sendiri aja belum kepikiran. Oh, dia sengaja membuka pintu buat hal tak terduga gitu ya? Persis, mereka sengaja buka ruang buat penggunaan yang nggak diantisipasi. Pengembang mungkin aja gabungin API kita sama layanan lain dengan cara yang inovatif banget. Atau pakai fungsi API buat tujuan yang benar-benar baru. Ini cara cerdas sebenarnya buat manfaatin kreativitas dari luar untuk memperkaya ekosistem produk kita sendiri. Sama aja kayak ngamatin pelanggan tadi. Intinya sih memberdayakan pengguna, entah itu end user atau developer, buat nunjukin potensi yang tersembunyi. Oke, jadi intinya nih mau itu pelanggan atau developer, kalau mereka pakai apa yang kita kasih dengan cara yang nggak kita duga, itu bukan gangguan atau masalah ya. Justru itu malah jadi sinyal peluang gitu. Persis banget. Anggap aja pengguna atau developer yang nakal atau kreatif ini, wah bisa jadi tim R&D tambahan Anda loh, tanpa perlu keluar biaya gede. Kuncinya, ya di kemampuan kita buat melihat dan mendengarkan, tapi lewat observasi perilaku nyata mereka, bukan cuma dari apa yang mereka bilang atau apa yang kita rencanain di awal. Bab 43 ini ngedorong kita punya pola pikir yang lebih terbuka gitu sama penggunaan di luar jalur. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang dengerin, apa artinya ini semua secara praktis? Pesan utamanya gini, perhatiin baik-baik gimana produk atau layanan Anda itu benar-benar dipakai di dunia nyata. Jangan cuma fokus sama metrik penggunaan yang normal atau yang sesuai harapan kita aja. Perilaku menyimpang ini, bisa jadi jalan pintas Anda loh buat nemuin inovasi berikutnya. Mungkin malah lebih murah daripada riset pasar gede-gedean. Cukup observasi yang jeli aja. Jadi kesimpulan kuncinya, jangan pernah deh nganggap remeh atau ngabain gitu aja kalau Anda lihat orang pakai produk Anda atau API Anda kalau relevan dengan cara yang aneh atau nggak terduga, atau mungkin kelihatannya salah. Perilaku menyimpang ini, seperti yang ditekankan di bab 43 buku Inspired, itu adalah sumber ide inovasi yang kaya banget.
dan seringnya belum tergali maksimal. Iya, benar. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik juga nih buat Anda. Coba dipikirin sebentar. Produk atau alat apa sih yang Anda pakai sehari-hari, tapi pernah Anda pakai buat fungsi yang beda dari tujuan aslinya? Mungkin ujung kacamata buat neken tombol reset kecil. Atau aplikasi catatan buat nyimpen gambar, bukan cuma teks. Bener juga ya. Nah, pas Anda ngelakuin penyimpangan kecil kayak gitu, sebenarnya kebutuhan mendasar apa sih yang lagi coba Anda penuhi? Ngamatin penyimpangan kecil dalam rutinitas kita sendiri atau orang lain, itu benar-benar bisa ngebuka mata kita loh, sama peluang-peluang inovasi yang sebenarnya udah ada di depan mata.